Halo sahabat KM Afis, sahabat KM Afis episode Gas to Campus kali ini kita sudah bersama Bapak Rektor IAIN Madura, Bapak Qasim. Selamat Pak. Dan pada episode ini kita sudah berada di satu-satunya kampus PTKI negeri di Madura dan pada tahun ini menempati ranking 2 jumlah pendaftar terbanyak PTKI nasional, begitu ya Pak ya? Untuk level IAIN. Untuk level IAIN, dan ini pencapaian yang sangat luar biasa kalau melihat 2 tahun transformasi STAIN ke IAIN Madura, gitu Pak. Bapak, kalau kita melihat perjuangan 2 tahun yang lalu dari STAIN menjadi IAIN, ini kira-kira bagaimana Pak perjuangan Bapak selaku rektor yang berada di balik layar pencapaian kesuksesan IAIN Madura? Ya, ini tentu keberhasilan semuanya gitu ya. Jadi kami bekerja sama dengan tim, kemudian mengurus proposal yang sudah lama, semuanya mandek di Jakarta. Berarti sebelum Bapak sudah diusulkan, proposal sudah masuk sebelum saya. Setelah saya dilantik, saya bertekad memang janji antara visi saya adalah mempercepat proses alih status. Makanya setelah dilantik, kami untuk tim untuk melengkapi proposal yang sudah ada di Jakarta untuk kemudian diproses lebih lanjut. Alhamdulillah bersama 8 STAIN waktu itu. 8 STAIN di mana saja? Di Kudus, STAIN Kudus, STAIN Parepare, STAIN Curug, STAIN Bone, STAIN di Kediri, STAIN Pamekasan, dan satu lagi di Sulawesi wilayah saya lupa namanya. Nah, 8 itu kemudian bergerak melengkapi proposal yang sudah ada sebelumnya untuk kemudian diproses. Alhamdulillah Menteri Agama merespon cepat untuk diusulkan ke Kementerian Lingkungan RB. Butuh waktu berapa lama proses itu? Setengah tahun ya. Harus melewati banyak birokrasi. Kementerian Agama, Kemenpan RB, Kementerian Hukum dan HAM, Seknek, baru presiden. Jadi baru presiden gitu. Jadi memang perjuangannya yang sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi memang harus hampir tidak pernah istirahat yang cukup untuk sampai pada ending presiden menandatangani. Ya. Di perjalanan pernah nggak sih Bapak berpikir bahwa karena kan ini Bapak meneruskan proposal yang sudah ada sebelumnya, begitu kan Bapak ya? Tapi kenapa goalnya di masanya Bapak gitu? Ya, kebetulan saja. Padahal ini pencapaian yang sangat luar biasa. Kebetulan saja karena proposal sudah masuk tahun setengah sebelumnya. Kemudian setelah saya dilantik, saya buka berkas, ternyata sudah ada proposalnya itu. Saya kontak-kontak yang harus diperbaharui dengan kondisi terbaru. Kemudian diusulkan, kemudian direspon cepat oleh Menteri Agama, diusulkan ke Kementerian RB, kemudian ditinjau ke lokasi ke sini untuk meyakinkan layak enggak STAIN Pamekasan menjadi IAIN. Ternyata layak bersama 8 yang lain. Kira-kira sejauh ini kalau di masa lampau nih Pak, persyaratan administrasi yang mungkin ini dijadikan acuan, oh ini layak atau tidak gitu? Banyak hal ya. Jadi dari sisi Sarkas, SDM, mahasiswa. Kalau mahasiswa kita tidak terlalu khawatir ya Pak? Tidak khawatir, kita mau UIN saja itu sudah aman. Oh iya. Tapi kira-kira ada niat ke UIN nggak? Oh, bukan ada niat. Oh, pasti. Jadi UIN itu hanya 7.500. 7.500. Dan kita sudah sudah siap, SDM juga siap. Tinggal sekarang sedang menyusun proposal juga nih. Ke UIN. Oke. Madura punya UIN satu-satunya. Oh, iya, biasa kalau sudah sukses. Kendala sejauh ini Pak, transformasi ketika STAIN menjadi IAIN, perkembangan apa saja yang sudah dicapai oleh kampus ini? Setelah menjadi IAIN ya, iya. Tentu peningkatan pertama di bidang mahasiswa. Bidang mahasiswa. Jadi kemudian dengan menjadi IAIN maka animo masyarakat semakin meningkat, terutama dengan ditambahnya prodi-prodi baru. Prodi terbaru ini sejauh ini apa saja Pak? S2 itu ekonomi syariah. S2 ekonomi syariah. Yang S1 itu hukum tata negara. Hukum tata negara. Ya. Tapi keduanya kira-kira layak tidak Pak untuk dimasuki oleh mahasiswa-mahasiswa? Ini sangat layak ini. Pertama S1 tata negara ini
sangat layak karena lulusannya bisa bersaing dengan lulusan-lulusan bukan tinggi lain di bidang politik. Jadi layak misalnya para politisi yang itu masuk di sini punya bekal teori yang mantap nanti. Kalau bicara lulusan nih Pak, Ya. kira-kira dari alumni YIN Madura memasuki lini mana saja Pak? Saya melihat ada memang yang konsis di prodinya masing-masing. Misalnya kalau bahasa Inggris menjadi guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi ada yang menarik justru banyak di luar kota gitu. Ini saya udah keberhasilan luar biasa. Berarti ini luar biasa ya Pak, nilai plus gitu. Nilai plus ya, mestinya di sini udah mau di kota itu. Dia keluar dari kota yang lebih luas masyarakat. Ini banyak ditemukan. Contohnya apa Pak? Contohnya misalnya ada politisi. Ada politisi. Ada wartawan. Padahal tidak ada bidangnya bukan di situ ya Pak ya. Ada pengusaha beberapa. Banyak lah di hampir semua lini kehidupan itu diisi teman-teman kita. Wartawan, politisi, pejabat ya, pejabat pemerintah, kemudian tentu di bidang sosial keagamaan. Kalau dari mutu internal sendiri Pak, Ya. kira-kira sejauh ini dari setelah menjadi YIN apa saja peningkatan-peningkatan yang dilakukan oleh Bapak sebagai gebrakan baru? Iya, jurnal ya, yang kalian jurnal. Oke, Satu jurnal. Ya. Jurnal kita itu kan ada peringkat di Indonesia itu ada peringkat Sinta. Sinta. Sinta 1 paling tinggi, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tuh punya 2 jurnal Sinta 2. Itu jurnal apa Pak? Jurnal Karsa 1, keislaman, kajian keislaman umum. Kedua, jurnal AIK, hukum Islam. Kira-kira kalau misalkan entah itu kita misal tidak jadi YIN, apa bedanya? Jurnal ketika jadi STAIN dan menjadi YIN gitu. Nah, jadi begini, memang jurnal itu tidak terlalu berhubungan langsung dengan lembaga gitu ya, karena pengelolaannya bisa saja di mana saja. Tapi tentu semangat teman-teman ketika mau menjadi YIN itu meningkatkan semangat agar menjadi salah satu nilai plus yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah untuk menjadi YIN. Dan ini menjadi pertimbangan juga Iya, ya Pak contohnya ya. bagi mahasiswa yang mau mengasah kemampuan di bidang penelitian gitu Iya, kan Pak? penelitian. Jadi dosen-dosen saya minta sekarang untuk meneliti menulis harus melibatkan mahasiswa. Harus ya Harus Pak? ya. Harus Kalau melibatkan tidak, ya, mahasiswa. kalau tidak dibiayai. Kalau penelitian harus melibatkan mahasiswa. Sejauh ini ada berapa jurnal Pak di kampus? Yang sudah lama bertahan ini kan 7 ya, 2 Sinta 2, kemudian 5-nya Sinta 3. Kemudian sekarang bermunculan jurnal-jurnal baru yang cenderung prodi. Berarti setiap prodi Ya, ada ya. jurnalnya. Hampir setiap prodi ini sudah ada. Artinya sudah belasan ya. Saya lupa jumlahnya, tapi ada semangat kawan-kawan untuk berkompetisi antara prodi dengan mendirikan jurnal. Tapi kalau dari pihak kampus sendiri kira-kira ada apresiasi nggak Pak? Oh iya, jadi Dari misal ada prodi yang mau meningkatkan kita dorong jurnal. memang, kita biayai agar mereka bisa profesional menerbitkan itu. Kita dorong, kita biayai ya, jurnal. Ya. Setelah tentu diverifikasi ya tentang aspek-aspek pengelolanya segala macam. Nah, dengan Sinta 2 itu maka menjadi salah satu rebutan penulis untuk bisa diterbitkan di Sinta 2. Jadi sekarang apalagi Kalau dulu kita yang mencari ya Pak. sekarang sudah apalagi editornya ada dari luar, malah penulisnya ada juga dari luar negeri. Berarti kita kalau di bidang jurnal ini tidak bisa diragukan. Ya, kita kompetitif di bidang jurnal itu. Walaupun belum ada Sinta 1 ya, tapi 2 itu kita sedang memproses, mendorong teman-teman pemuda agar naik peringkat. Kira-kira sejauh ini persiapan untuk Sinta 1 gimana Pak? Iya, sudah sedang. Jadi persiapan pengelola sudah dilatih, malah ada 2 dosen kita, 3 dosen kita menjadi reviewer ya, jurnal Reviewer. nasional gitu. Wah, itu punya pengalaman, dan lewat mereka kemudian kita minta agar secara bertahap mempersiapkan ke Sinta 1. Karena selama ini hanya ada 3 perguruan tinggi yang punya Sinta 1 di PTKIN, UINSA, kemudian UIN Jogja, UIN Jakarta, dan 4 satunya adalah Polima ya, Pekalongan dan Kudus. Dan selanjutnya YIN Madura Insya Allah, begitu ya insya Pak? Allah kita bertekad. Kalau dari mutu dosen sendiri Pak, Mutu di dosen. YIN Madura Ya. berkenaan dengan jenjang pendidikan yang mungkin ini jadi bahan pertimbangan bagi adik-adik yang Iya, mau kuliah. ini kemarin kita doktor yang ke-42 kayaknya ya. Dokter kita di YIN Madura 42. Iya, ke-42 kemarin ujian terakhir itu.
43 ya, mungkin 40, ya 43 mungkin. Dia ke 43. Itu yang sudah selesai. Ada yang ongoing proses itu ada belasan gitu ya. Karena mereka ada yang memang dibiayai oleh pemerintah. Ada program kompetitif 5.000 dokter. Ada yang dia mandiri. Karena itu bagi mereka, bagi dosen kebutuhan. Dan ini sangat didorong juga oleh ya, Pak selaku kebutuhan. Jadi ada izin belajar atau tugas belajar, kita dorong. Nah, biaya itu kalau yang beasiswa memang dari Kementerian Agama ada. Kalau dari kamu sendiri Pak? Iya, di kampus ditarik ke pusat. Di kampus ditarik ke pusat. Dulu di daerah, sekarang kemudian ditarik ke pusat untuk pembiayaan itu. Tapi berarti kalau misalkan begini, tiap-tiap prodi itu sudah ada dosen yang bergelar dokter, begitu Pak? Ada, sepertinya ada. Dengan 43 itu sudah menyebar ke berbagai prodi. Kalau dari sarana dan prasarana kampus Pak? Sarana prasarana kampus. Kira-kira apa perbedaan STAIN dengan YIN di masa lalu? Dan sekarang? Ketika jadi YIN sudah ada perpustakaan baru. Perpustakaan baru. Lantai 5. Tapi saya tidak ada lift ya Pak? Sedang ongoing. Tempatnya sudah iya. tinggal lift. Ya, ada karena kemarin tidak cukup anggarannya, sehingga liftnya disiapkan, tempatnya tinggal tahun ini tahun. Tapi kalau dari koleksi Pak? Koleksi itu kan begini. Sekarang sudah 2-3 tahun ini kita kan ada 2 koleksi, buku cetak dan digital. Iya, ibu. Jadi mahasiswa itu dengan aplikasi yang kita punya bisa baca dari rumah, nggak usah ke perpustakaan gitu. Beberapa buku kan ada lebih. Kira-kira pertanyaannya, mahasiswa kita siap tidak Pak dengan itu? Sudah, adanya kita sudah beri sosialisasi segala macam untuk mana yang mau dipakai, apakah yang e-book atau yang langsung perpustakaan. Ternyata saya cek ke pengelola perpustakaan, dua-duanya jalan. E-book dibaca, perpustakaan yang ada di data. Apalagi kondisi pandemi sekarang. Pandemi sekarang maka fokus kepada e-book. Pakai Play Store yang ada di perpustakaan kita, maka langsung bisa belajar lewat internet ya. Jadi emang fasilitas dalam hal ini perpustakaan menunjang sekali terhadap kebutuhan mahasiswa YIN Madura yang akan menempuh atau sudah menempuh pendidikan di YIN Madura. Termasuk masyarakat umum bisa saja. Oh, masyarakat umum bisa Pak? Boleh saja. Jadi persyaratannya nanti mungkin? Nanti ada persyaratan. Nanti ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat umum untuk membaca. Untuk membaca. Kalau meminjam kira-kira berapa? Saya kurang tahu ya teknisnya. Ada lah, mungkin ada perlakuan khusus bagi orang-orang di luar mahasiswa kita. Oke. Kalau dari fasilitas secara mungkin selain perpus Pak, selain perpus yang sudah bertambah, perluasan tanah. Perluasan tanah ya. Dan ini juga akan ongoing UIN kan? Iya, karena ada persyaratan-persyaratan yang sebenarnya dari luas tanah. Sudah tahap kita nyicil sehingga nanti sampai kepada batas. Target kita kan 10 hektar gitu ya. Sehingga 10 hektar itu sudah ada, kita siapkan juga asrama mahasiswa nanti. Asrama mahasiswa. Sehingga angkatan pertama itu di asrama. Angkatan pertama di asrama mahasiswa. Gantian ke warga. Jadi tertata kalau asrama. Biar nggak susah dari kosannya Pak. Satu, kedua tentu dengan ada di asrama maka bisa ditata banyak hal, pembelajaran, dasar, akhlaknya segala macam. Kalau kita lihat kampus nih Pak, ya, ada ciri khas yang menonjol di tiap-tiap kampus. Kalau di kampus YIN Madura, apa ciri khasnya Pak? Jadi sungguhnya secara umum kalau PTKI dengan sama saja, secara umum ada istilah PTKI itu adalah menebarkan Islam ramah. Jadi diharapkan tiap-tiap prodi. Ya, setiap malam jadi kewajiban. Jadi Menteri Agama selalu menekankan tebarkan Islam damai, ramah, moderat di kampus PTKI. Hanya mungkin dalam menerapkan itu cukup beragam berbagai wilayah. Di sini kita misalnya masjid menjadi pusat aktivitas keagamaan. Masjid menjadi pusat aktivitas keagamaan, kajian-kajian, tidak hanya masalah jemaat, tapi kajian-kajian bisa ditempatkan di masjid. Kemudian kita ada aturan juga, misalnya dalam hal berpakaian misalnya ada aturan-aturan yang harus diikuti untuk menerapkan Islam moderat. Juga yang cukup berbeda sesungguhnya, banyak mahasiswa kita di pesantren. Dan itu menjadi nilai plus, mewarnai mereka ya, mewarnai.
di berbagai prodi itu ada pesantren-pesantren besar ya, yang manapun keagamaan di sana itu mempengaruhi aktivitas mereka di kampus ya. Kajian-kajian keagamaan sebagian mereka sudah paham, walaupun sebagian ada dari perguruan tinggi umum, sekolah umum. Ini yang berbeda ini. Sejak kita buka prodi-prodi yang non Islam murni, seperti ekonomi syariah, penerbangan syariah itu, mahasiswa lulusan SMA itu banyak di sini. Kira-kira ini menjadi tantangan besar nggak sih, Pak? Ada pengaruh. Jadi ternyata memang dalam konteks ilmu keislaman dasar itu cukup berbeda. Ini menjadi PR bagi kita. Makanya kan di sini kan wajib misalnya untuk bisa lulus itu praktikumnya harus lulus ngaji Al-Quran sesuai standar kita. Dan itu sangat dasar sekali. Dasar sekali. Dan ternyata ada beberapa masalah ketika input kita dari sekolah umum yang tidak ngaji di rumahnya. Tapi memang tidak mau tidak bisa lulus ya. Harus belajar di rumah. Kita tidak memfasilitasi, tapi monggo belajar di mana saja. Yang penting ketika dianggap bisa diuji, bisa baru bisa ikut KPM, praktikum. Kalau nggak bisa ya ini yang penciri kan, penciri ketimbang mungkin perguruan tinggi umum yang lain. Kalau perbedaan misal dari pesantren, kira-kira ada tidak Pak? Ketika mau masuk di kampus, ada beasiswa mungkin? Oh ya, jadi ini kita sudah ada beasiswa tahfidz. Ini sudah jalan dua kali ya. Beasiswa tahfidz ini sistemnya bagaimana? Gini, bagi yang lama dan yang baru. Yang lama itu tiap semester kita buka pendaftaran, kita uji. Yang hafal 15 juz minimal itu dia free, UKT sampai selesai. Sampai selesai. Dan ini nilai plus bagi teman-teman adik-adik yang mau masuk ke IAIN Madura. Itu yang lama. Yang baru juga sama. Mulai kemarin kita ada jalur khusus bagi tahfidz. Jalur khusus bagi tahfidz. Jadi mereka yang hafal 15 juz dites diuji selesai masuk. Dan itu free. Free sampai selesai UKT. Sampai selesai. Semester 8 ya selesai, bukan semester 10. Semester 8 berarti belum selesai. Kalau selesai 8 belum selesai biaya sendiri. Kembali ke semula. Itu. Kemudian mulai tahun depan kita juga merancang bukan hanya tahfidz tapi kitab kuning. Oh berarti tapi ini penerapannya tahun depan ya Pak? Tahun depannya, masa baru nanti tahun depan itu ada jalur tahfidz, ada jalur kitab kuning yang bisa kitab dengan standar tertentu sudah free juga sampai. Jadi kalau misal nih Pak, ya. saya misal nih Pak ya, saya tahfidz terus punya prestasi, ada reward lain nggak dari kampus? Prestasi ada. Maksudnya prestasi saya di bidang tahfidz mungkin di nasional, di lokal atau di regional mungkin? Ada beberapa kriteria ya, yang bisa mendapat beasiswa misalnya. Ke depan namanya kita juga membuat kriteria baru. Input mahasiswa kita itu di samping perlakuan khusus bagi tahfidz dan kitab kuning, bagi atlet yang berprestasi. Nah, kita buka juga untuk jalur khusus. Berarti tidak hanya menonjolkan dari sisi keagamaan saja. Ada atlet misalnya juara apa kita latih, kita terima kampus. Karena ini kompetisi juga ternyata. Di ajang kompetisi perguruan tinggi Islam ternyata ada olahraga. Nah, ini penting juga bagi kita untuk memberikan ruang bagi atlet di berbagai sejumlah bidang olahraga ya untuk bisa masuk ke IAIN Madura ini perlakuan khusus. Jadi ada banyak ruangan yang bisa dimasuki di samping ruang umum. Iya, di samping ruang umum ada ruang khusus. Tahfidz, lewat jalur kitab kuning, jalur prestasi olahraga gitu. Prestasi akademik juga ya. Jelas, akademik jelas, itu yang umum. Artinya jalur khusus akademik jelas pertama SPAN itu. Yang dicek adalah ijazah, rapor dan ijazah dan prestasi yang lain. Terakhir Bapak, kira-kira harapan IAIN Madura ke depan untuk meningkatkan kualitasnya ini seperti apa? Ya, tentu pertama adalah mahasiswa ya dan dosen. Ini kan dua komponen penting. Ini sivitas akademika harus saling bersemangat untuk meningkatkan mutu masing-masing. Nah, tentu dosen berpengaruh besar memompa semangat mahasiswa untuk maju. Satu. Kedua tentu para dosen yang belum S2, S3 tentu diharapkan segera karena kebutuhan di samping kebutuhan lembaga di kebutuhan masing-masing. Kemudian di bidang prodi kita sedang berencana yang membuka prodi eksakta. Dan ini bisa dimasuki oleh adik-adik yang mungkin minat di bidang itu. Nanti
mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dibuka MIPA ya, dan Fakultas matematika, MIPA. prodi MIPA dan matematika itu. Ini juga sebagai persiapan menuju UIN. Karena Kira-kira kapan Pak? Tahun sambil berapa? jalan, tahun depan kita buka, proposal juga jalan. Oke, dan semoga menjadi UIN secepatnya. Ya, cepatnya Amin, yang harapan amin. semua. Karena itu kebanggaan, bukan hanya kebanggaan orang kampus, bahkan warga Madura. UIN di Madura. Terima kasih Bapak waktunya. Ya, terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Tuh, gimana?